Selamat datang kembali para viewers Bapak Ibu di channel Peduli Anak Indonesia dengan Gangguan Bahasa. Pada hari ini, pada video ini, kita akan coba melihat ya jenis-jenis kesalahan membaca. Ya, jadi ketika anak membaca, ya sebelum dia menjadi mahir, itu akan melakukan kesalahan-kesalahan. Ya, kita akan melihat detailnya seperti apa. Nah, namun demikian ya, sebelum kita melihat kesalahan-kesalahan ini, kita harus memahami dulu ya bahwa ketika terjadi kesalahan itu berarti anak sedang menjalani proses, gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah suatu hal yang lazim, ya, suatu proses, dan dia sedang sangat berusaha, gitu. Jadi bukan berarti dia sengaja, gitu ya, sengaja salah, gitu tidak, ya, atau dia nggak patuh gitu atau apa gitu ya, yang hal-hal yang negatif itu tidak, gitu. Justru dia sedang berproses dan dia sangat berusaha. Nah, yang membedakan kemudian terkait apakah anak ini proses membacanya itu lazim begitu ya, tidak mengalami kesulitan membaca, atau yang kiranya akan atau sudah mengalami kesulitan membaca adalah pada panjangnya gitu ya, panjangnya, lamanya terjadi kesalahan ini ya. Dengan secara umum anak yang mengalami kesulitan membaca ini mengalami kesalahan-kesalahan yang akan kita bahas ya berikut ini. Dia mengalami kesalahan itu lebih lama ya, dan lebih sulit untuk mengingat gitu ya, mengingat yang benar membacanya seperti apa ya. Tapi pada akhirnya kita harus meyakini ya, dengan pelatihan yang baik ya, seperti beberapa sudah saya share ya di channel ini, dengan pelatihan membaca yang baik akan bisa, gitu. Itu harus kita yakini ya. Jadi jangan malah jadi fokus pada kesalahannya ya Bapak Ibu, jangan kita mengecilkan hati anak dan sebagainya, karena ini sebetulnya lazim ya, wajar terjadi. Baik, ini bahan-bahan yang akan saya sampaikan ini adalah berdasarkan satu paper ya yang sudah saya presentasikan di Konferensi Linguistik Tahunan Atmajaya di tahun 2016 ya, kurang lebih 6 tahun yang lalu. Lalu juga berdasarkan pengalaman pendampingan online yang saya laksanakan selama pandemi ya. Jadi ini adalah kesalahan-kesalahan ini adalah betul-betul terjadi di lapangan ya Bapak Ibu. Mohon mohon tulis di komen ya kalau Bapak Ibu menemukan kesalahan-kesalahan yang lain ya, yang nanti bisa kita bahas juga ya di channel ini. Baik, nah kesalahan jenis pertama adalah substitusi Bapak Ibu ya. Jadi substitusi adalah ketika terjadi penggantian kata ya, mungkin ada persamaan huruf ya pada kata yang tertulis dan kata yang diucapkan ya, tapi bisa saja tidak. Nah, ketika ada persamaan, misalnya contoh di sini kata bola dibaca menjadi buku, ya terlihat bahwa anak sudah mengenali huruf B dan bagaimana bunyinya. Ya, jadi ini adalah suatu proses dan menunjukkan ada usaha ya, ada proses mengingat di situ. Dia sudah ingat ya. Tapi yang lain karena ini mungkin huruf yang lain belum ingat gitu ya, belum mantap di ingatan dia mencari kata yang lain di
kepalanya, begitu ya, kata-kata yang lain yang dia tahu, apa kata yang depannya B juga. Ya, dia ambil kemudian buku, ya, dia ucapkan. Tapi bisa saja kata yang lain ini ada persamaan bunyinya di tengah atau di akhir, begitu ya, Bapak Ibu ya. Tapi intinya ketika terjadi substitusi huruf ya, huruf yang sama antara apa yang tertulis dengan apa yang dibaca itu di bawah 50%. Ya, jadi ada bisa dibilang ini ada aspek menebak ya, tapi sebetulnya ada huruf yang sudah dikenal ya, jadi sudah tahu hurufnya apa, bacanya apa, begitu ya, substitusi ya. Baik, selanjutnya jenis kedua Bapak Ibu adalah kesalahan visual. Ya, kesalahan visual misalnya kata bulan ya, bulan gitu dibaca menjadi bola. Ya, bulan dibaca bola. Nah, di sini yang berbeda ya dengan tadi kesalahan yang sebelumnya ya, atau kesalahan substitusi ya, yang berbeda adalah dalam kesalahan visual ya, atau untuk jenis kesalahan visual ada persamaan huruf ya di antara kata yang tertulis ya, di antara bulan misalnya BULAN dengan kata yang diucapkan misalnya bola BOLA itu paling tidak 50%. Ya, jadi kalau kita hitung BULAN ini ada 5 huruf ya, berarti kita harus bisa menemukan 3 huruf yang sama di kata bola ya, kata yang akhirnya diucapkan oleh anak. Dan kita hitung ada persamaannya B ya, L lalu A. Betul 3 huruf. Ya, jadi di kata bulan ya, ketika anak dihadapkan pada kata bulan, dia sudah bisa mengenali ada B, ada L, ada A, ya ada N, ya begitu ya. Tapi kita tahu bahwa konsonan akhir ya Bapak Ibu, konsonan tutup itu kan sulit. Ya, jadi mungkin dia bula gitu ya. Dia baru memahaminya, membacanya seperti bula. Karena N-nya nih dia masih bingung nih N gimana ya bacanya, gitu ya, bula. Tapi lalu dia berpikir, kan nggak ada kata bula, apa ya jadinya ya, gitu ya. Lalu dia kemudian memutuskan ya, si anak ini memutuskan untuk mengucapkan bola yang mirip ya sebetulnya. Jadi U dia bundar ya, bentuk apa namanya bibir, lalu O juga bundar. Jadi ada alasan di situ ya, ada alasan kenapa akhirnya mengucapkan bola ya. Jadi kesalahan visual ini biasanya mengindikasikan bahwa proses pemerolehan keterampilan membaca itu sudah lebih maju ya, sudah ada progres dibanding ketika anak masih secara mayoritas ya masih menunjukkan yang substitusi gitu ya. Kalau substitusi masih ada aspek dia menebak barangkali gitu ya, kita belum yakin benar, tapi di visual biasanya sudah lebih kelihatan anak sudah lebih paham ya hubungan antara huruf dan bunyi begitu. Tapi faktor-faktor penyulit ya seperti konsonan tutup misalnya itu masih menjadi masalah ya, sehingga belum bisa dibaca dengan akurat. Ya, jenis kesalahan kedua ya Bapak Ibu, kesalahan visual. Selanjutnya masih di kesalahan visual ya Bapak Ibu, ini satu kesalahan yang tidak saya bahas di paper Qualita ya, tapi saya temukan di lapangan.
adalah, atau di pendampingan online maksud saya selama pandemi, ini adalah terkait konsonan tutup ya, seperti pada kata lain ya, konsonan tutup yang didahului oleh huruf vokal ya. Jadi ketika muncul di sini apa namanya I dan N begitu ya, I dan N apa namanya agak susah ya untuk anak gitu, karena apa namanya terjadi kebingungan ya gitu. Nah, kebingungannya ini maksudnya bagaimana? Kebingungannya adalah terkait apa namanya, biasanya kita itu kan konsonan vokal ya, seperti satu ya, tu, ya, konsonan vokal. Tapi ini kenapa yang muncul duluan adalah vokalnya gitu ya, vokalnya lalu baru konsonan. Nah, kebingungan ini kemudian berujung ya kepada pengucapan kata misalnya lani ya, di mana posisi I dan N itu bertukar. Ya, jadi ni, in, ya menjadi ni, dia bertukar. Nah, pada kesalahan visual yang seperti ini berarti tidak ada huruf yang berbeda sebetulnya. Ya, tidak ada huruf yang berbeda, tapi yang terjadi adalah posisi, ya ada perubahan posisi. Karena anak satu, kemungkinan dia mengalami kesulitan dengan konsonan tutup, ya. Dua, kemudian kemungkinan juga dia mengalami kesulitan atau galau gitu ya, antara membaca yang lebih frekuensi tinggi begitu ya, yang lebih sering dia temui seperti ni ya, dibanding dia membaca in yang biasanya memang frekuensi atau tingkat kemunculannya lebih rendah, begitu Bapak Ibu ya. Tapi bahwa dia sudah kenal huruf, sudah, gitu ya. Bahwa dia sudah tahu bunyinya, sudah, gitu ya. Jadi sama ya, intinya sama, bahwa kesalahan visual seperti ini lain ya, sebagai contoh dibaca sebagai lani, menunjukkan bahwa dia sudah sangat maju dalam proses membacanya. Ya, progres dan usaha dan prosesnya gitu ya sudah baik. Selanjutnya, kesalahan jenis kesalahan yang akan kita bahas adalah yang di sini saya sebut sebagai regularisasi. Nah, regularisasi adalah ketika ada biasanya dua huruf ya Bapak Ibu, dua huruf yang merepresentasikan satu bunyi. Ya, lalu dua itu dipisah begitu. Ya, jadi satu contoh di sini saya mengangkat di graf ya, di graf NG bunga yang dibaca bunga. Jadi NG yang sebetulnya satu kesatuan itu dipisah oleh anak ya. Yang bisa jadi ini alasannya sangat valid sebetulnya Bapak Ibu. Ya, alasannya sangat valid gitu, karena biasanya bahasa Indonesia itu kalau tidak konsonan vokal, ya konsonan vokal konsonan begitu ya. Nah, konsonannya terus dia berpikir satu huruf N gitu, N. Jadi BUN dijadikan satu, lalu G dan A dijadikan satu lagi. Nah, dibaca menjadi bunga. Ya, tapi kita tahu bahwa ini salah gitu ya, harusnya N dan G itu bersama karena dia dua ini merepresentasikan satu bunyi eng gitu ya. Jadi ini ada regularisasi. Kenal huruf iya, tahu bunyinya iya, tapi aturan di graf ya, NG misalnya dan NY juga ya, kita tahu cukup sulit, itu masih belum dikuasai dengan sempurna. Regularisasi juga terjadi misalnya pada diftong ya Bapak Ibu, pada kata pulau ya, AU jadi AU, itu bisa saja anak membacanya menjadi pulau
begitu. Ya, itu kan karena dia berpikir A dan U itu bukan satu kesatuan, ya, tapi pisah, jadi dia baca U-la-u. Nah, itu terjadi regularisasi, ya, bahwa yang tadi ya, yang 2 huruf menjadi satu bunyi, ya, 2 huruf yang sebetulnya satu unit, sama mereka dipisah, ya, seolah-olah menjadi seperti huruf-huruf yang biasa, ya, yang satu huruf satu bunyi. Ya. Dan ini biasanya sudah menunjukkan progres, ya, Bapak Ibu, karena untuk anak-anak yang masih kesulitan dengan kata-kata seperti bola, begitu ya, yang sangat-sangat awal, ya, yang sangat awal dikuasai, ya, menurut data yang saya miliki. Biasanya anak-anak menguasai kata-kata seperti bola, ya, satu, begitu. Nah, kalau yang begitu saja mereka masih sulit, biasanya yang seperti bunga ini mereka akan substitusi, mereka akan nebak, gitu ya, karena memang ya ini NG-nya ini mereka pusing, ini bacanya gimana? Ya mungkin jadi bola juga, ya, bunga dia bacanya bola, karena NG-nya ini terus bacanya bagaimana? Gitu ya. Tapi kalau sudah munculnya bunga, nah berarti ini sudah setengah jalan sebetulnya, ya, sudah hampir bisa untuk decoding, ya, untuk membaca keras, ya, untuk membaca tingkat dasar. Baik, barusan adalah jenis terakhir, ya, Bapak Ibu, jenis kesalahan terakhir. Jadi tadi ada substitusi, ada visual, lalu ada regularisasi. Nah, lalu tadi sebelumnya saya juga menyebutkan istilah decoding. Ya, jadi decoding itu secara sederhana adalah ketika kita memproses tulisan, ya, lalu kita mengucapkan, gitu ya, kita memahami, belum memahami, kita bisa membaca keras, ya, biasanya. Jadi dari tulisan BOLA kita bisa bilang bola, nah itu decoding, ya. Nah, di sini saya coba membandingkan beban decoding, ya, dengan revisi spontan. Nah, revisi spontan itu misalnya ketika anak disajikan kata bunga, ya, B-U-N-G-A, lalu dia membaca bunga, ya, di awal dia membaca bunga, tapi kemudian dia 1 detik kemudian dia bicara lagi, ya, dia merevisi. Oh, bukan, bunga. Gitu ya, bunga, salah, bunga. Nah, itu adalah revisi spontan. Nah, revisi spontan ini apa sih jadinya, gitu ya, menunjukkan apa? Jadi ini adalah menunjukkan anak itu kemudian mengakses leksikonnya, Bapak Ibu, mengakses kata-kata yang ada di benak dia, mencari, gitu ya, mencari ada nggak sih kata bunga, saya tahu nggak sih, oh dia terus nggak menemukan, gitu ya, lalu dia nggak menemukan, tapi dia menemukan bunga, dia menemukan kata bunga, lalu dia balik lagi, ya, dalam hanya jangka waktu yang tidak lama biasanya, ya, kalau memang anak sudah mampu, ya, dalam jangka yang tidak lama 2-3 detik dia kemudian melihat lagi ke tulisan, ya, dan dia konfirmasi, oh betul, itu harusnya saya baca bunga. Lalu dari situ dia bicara lagi, dia merevisi, ya, oh salah tadi salah, ya, bukan bunga tapi bunga, begitu ya. Jadi ada sekian milidetik, ya, ketika dia merevisi ini sekian milidetik waktu dia mengakses kata-kata, semua kata yang dia tahu. Ya, makanya membaca sebetulnya sangat-sangat berkaitan erat dengan kosakata, ya, Bapak Ibu, karena ya apa yang dibaca itu ya adalah apa yang di awal, ya, adalah sebaiknya apa yang anak sudah tahu sehingga dia decodingnya menjadi terbantu seperti itu. Nah, bagaimana untuk anak-anak yang masih berkutat dengan decoding, ya, masih mengeja, ya, apakah mereka bisa melakukan revisi spontan? Nah, ini bisa kita bayangkan sebagai sumber daya, ya, Bapak Ibu, ya, sumber daya sebagai resource, bahwa resource kita itu terbatas.
gitu ya, terkait energinya, ya terkait attention span-nya dan sebagainya. Nah, yang saya temukan adalah terutama di pendampingan selama pandemi ya untuk dengan anak-anak yang mengalami kesulitan membaca, ketika beban decoding itu tinggi, gitu ya, anak masih mengalokasikan sebagian besar dari sumber daya dia untuk decoding, ya biasanya revisi spontan itu tidak banyak, begitu Bapak Ibu. Ya, jadi semakin tinggi beban decoding, semakin rendah revisi spontan. Ya, jadi kalau masih anak yang masih cukup berat kesulitan membacanya, ya masih harus didampingi secara rutin, ya dilatih secara rutin, begitu ya. Decoding saja dulu, decoding dulu. Lalu ketika dia melakukan kesalahan kita bantu. Ya, misalnya Bunda, ayo coba lihat lagi, ada tidak ya kata Bunda, gitu ya. Jadi jangan dia berpikir sendiri ya ketika beban decodingnya masih tinggi, gitu. Karena ketika masih tinggi ya dia susah ya untuk melakukan revisi spontan karena tenaganya, energinya, sumber dayanya masih dialokasikan secara mayoritas gitu ya, secara sangat besar di decoding. Begitu ya. Nah, baru kalau beban decodingnya sudah berkurang ya, dia sudah mungkin sudah menguasai pola-pola ejaan ya, tadi yang lain misalnya LAIN dia sudah paham, oh bacanya lain bukan lani. Begitu ya, beban decoding sudah berkurang. Nah, bantuan kita untuk revisi itu bisa kemudian juga dikurangi sedikit demi sedikit ya, sehingga anak terbiasa untuk mengecek di kosakata dia, di leksikon dia sudah betul membacanya atau belum. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita harus bisa melihat kondisi anak ya, kondisi sampai mana dia prosesnya begitu. Ya, kalau beban decodingnya masih berat, sekali lagi untuk revisi gitu ya, ini masih perlu didampingi, diberitahu ya bagaimana yang benar ya, sehingga anak akan menjadi familiar, menjadi terbiasa dengan pola-pola ejaan ya, yang kemudian mudah-mudahan mengurangi beban decoding ya, mengejanya menjadi lebih ringan ya, sehingga dia bisa melakukan revisi spontan. Baik, saya rasa cukup ya untuk diskusi kali ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih, mohon masukan ya, mohon komentar jika Bapak Ibu ada hal-hal ya, ada temuan-temuan atau ada pengalaman ya terkait dengan membaca secara umum atau juga jenis-jenis kesalahan membaca ya, sehingga nanti bisa dibahas di video selanjutnya. Terima kasih, saya ucapkan mohon maaf kalau ada kekurangan. Ya, terima kasih, saya ucapkan kepada Bapak Ibu, semoga bisa bermanfaat ya, dan nantinya bisa diaplikasikan untuk semua anak-anak kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.